terdiri daripada 2 orang, yaitu saya sendiri, Marsanda Saputri, dengan NIM 2012101611 dan rekan saya Amalia Nurjana dengan NIM 2012101179. Di sini kami akan mereview chapter kitab Ushul Fiqih yang dikarang oleh Abdullah Rafi'i, Imam Jamaluddin, Imam Awaluddin, dan teman-teman. Ini diterbitkan pada Sya'ban 1432 atau Juni 2011. Kitab ini yaitu berjumlah 282 halaman yang terdiri dari 5 bab. Sedangkan kami membahas tentang bagian bab 3, yaitu tentang Al-Quran. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian Al-Quran, yang kedua ada kehujahan Al-Quran, yang ketiga autentisitas Al-Quran, yang keempat tujuan dan fungsi dan tujuan Al-Quran, lalu ungkapan hukum yang ada di dalam Al-Quran, selanjutnya hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, dan yang terakhir metode tafsir Al-Quran. Apa sih pengertian Al-Quran di dalam kitab Ushul Fiqih ini? Di pengertian Al-Quran di dalam kitab Ushul Fiqih ini yaitu Al-Quran kalamullahil munzili ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi alfazihil arabiyyati wa ma'aniyatil haqqati al-mu'ajjizul muta'abbidu bi tilawatihi al-manqulu ilaina naqlan mutawatiran musyabahatu jilan anjili mahfuzan min ayat takyirin wa tabdilin. Maksudnya itu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab yang makna sebenarnya, yang mukjizat, yang disembahkan dengan membaca, transisi baik itu secara tertulis maupun lisan. Kemudian yang mana Al-Quran ini dari generasi ke generasi yang tidak berubah. Hujjah Al-Quran yaitu ajma'ul muslimuna ala anna al-Qur'ana yatun syar'iyyatun wa qanun wajibun ba'i ala kulli muslimin wa muslimat. Burhanu ala annahu hujjatun wa annahu min indillah wa ayyujizan nasa ala ayatu bimislihi. Isa hadzal ajazu muktasiran ala nahiyatin wahidatin. Innama ijazu min wujuhi khiratin minha. Ittisaku ibaratuhu wa ma'aniyatuhu ahkamu wa nazariyatuhu. Dan yang kedua, ittibaku ayatuhu ala yakshufuhul ilmi dariyatin ilmiyatin. Yang ketiga, ikbaru buqaihi lam ya'lamha illallah. Yang keempat, fasahatul alfazi wa bilawatihi wa quwwati wa ta'sirihi. Yang artinya kehujahan Al-Quran yaitu bersepakat orang-orang muslim bahwasanya Al-Quran itu sebagai hujjah yang sah dan hukum yang wajib untuk diikuti bagi setiap orang muslim dan muslimah. Dan ada pun bukti bahwasanya Al-Quran itu sebagai hujjah Subhanahu wa ta'ala, dan buktinya dari Allah adalah bahwasanya manusia menghasilkan seperti Al-Quran. Jadi itu tidak terbatas kepada satu aspek saja. Keajaiban Allah itu banyak, diantaranya yang pertama konsistensi ungkapannya dan artinya dan hukumnya dan pandangannya ataupun teorinya. Dan yang kedua itu penetapan ayat-ayatnya terhadap apa yang diungkapnya, ilmu dari pengetahuan amaliyahnya. Ketiga itu mengkhabarkan bukti-bukti yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yaitu kefasihan lafaznya dan bicaranya dan kekuatan pengaruhnya. Nah, autentisitas Al-Quran dalam kitab Ushul Fiqih ini apa ya? Al-Quran merupakan kitab suci utama dalam agama Islam. Al-Quran
Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam yang pertama, sekaligus sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan salah satu bukti kenabiannya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan secara mutawatir berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, ini setara dengan 23 tahun. Al-Quran ini diturunkan dalam 2 periode, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan itu apa ya? Fungsi dari Al-Quran ini yang pertama yaitu sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua itu sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, yaitu petunjuk agama atau yang bisa disebut dengan syariat. Nah, yang ketiga yaitu adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabiannya dan kerasulannya. Dan Al-Quran itu merupakan ciptaan Allah, bukan ciptaan Nabi. Yang keempat adalah sebagai hidayah. Nah, Al-Quran itu diciptakan kepada Nabi Muhammad bukan sekadar untuk dibaca, tapi juga untuk dipahami, kemudian diamalkan dan dijadikan sumber hidayah dan pedoman untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan diturunkannya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. Nah, yang kedua yaitu sebagai petunjuk mengenai akhlak yang murni dan jalan menetapkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh umat manusia. Lalu selanjutnya petunjuk syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungan dengan manusia dengan sesamanya. Ungkapan Al-Quran dalam menetapkan hukum itu bagaimana? Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik itu secara fisik ataupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Untuk itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal. Yang pertama itu tidak memberatkan, yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan kesanggupan seseorang tersebut. Kemudian itu meminimalisir beban. Ini merupakan konsekuensi logis dari dasar yang pertama. Dengan dasar ini kita mendapat rukhsah dalam beberapa jenis ibadah seperti menjamak ataupun mengqasarkan sholat apabila dalam perjalanan dengan syarat yang telah ditentukan. Ketiga itu beransur-ansur dalam menetapkan hukum. Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah secara bertahap-tahap. Hal ini bisa kita telusuri dalam hukum haramnya minuman keras, berjudi, serta perbuatan yang mengandung judi yang ditetapkan dalam Al-Quran. Apa macam-macam hukum yang terkandung dalam Al-Quran? Macam-macam hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah ini adalah yang berkaitan dengan keimanan orang yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Adapun contoh dalam Al-Quran yaitu surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepadanya serta kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya.
kedua itu hukum akhlak. Hukum akhlak ini adalah yang bergantung dengan keutamaan yang harus dipenuhi oleh orang-orang mukallaf yang memiliki sifat yang jelek atau buruk darinya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang akhlak itu akhlak sabar. Adapun firman-Nya yang berbunyi yaitu ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-shabirin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, adapun yang terakhir itu tentang hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini adalah yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, kontrak, dan posisi yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Dan adapun hukum amaliyah ini dalam Al-Quran itu mengatur dua macam. Yang pertama itu tentang ibadah, yang kedua itu tentang muamalah. Apa saja sih metode penafsiran Al-Quran? Metode penafsiran Al-Quran itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah metode takwili atau analitik. Metode ini adalah metode yang paling tua dan paling sering digunakan. Menurut Muhammad Baqir As-Sadr, metode ini ia sebut sebagai metode tajzi'i, adalah metode yang mufasir yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan tuntutan ayat dalam Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya yang kedua ada metode ijmali atau global. Nah, metode ini adalah berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud setiap kalimat dan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Untuk penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak terlalu panjang. Yang ketiga ada metode mukaran. Tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menjawabkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkan. Yang keempat adalah metode maudhu'i atau tematik. Nah, tafsir berdasarkan tema, yaitu memiliki satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna dari tema tersebut. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama. Setelah mendengar pembahasan tadi, dapat disimpulkan itu ada 7 poin. Yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab yang makna sebenarnya, yang mukjizat yang disembah dengan membacanya, transisi baik secara tertulis maupun lisan dari generasi ke generasi yang terjaga daripada perubahan. Poin yang kedua itu tentang kehujahan. Orang-orang Muslim bersepakat bahwa Al-Quran adalah sebagai hujjah yang sah dan wajib diikuti oleh orang-orang Muslim. Dan poin yang ketiga yaitu tentang otentisitas Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran diturunkan dengan 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Mustafa Muslim merincikan aspek-aspek kemujizatan Al-Quran ke dalam 4 aspek. Yang pertama al-ijaz al-bayani, yang kedua al-ijaz ilmi, yang ketiga al-ijaz al-tashri'i, yang keempat al-ijaz al-ghaibi. Selanjutnya fungsi dan tujuan Al-Quran. Fungsi diturunkannya Al-Quran yaitu bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW,
lalu menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan sebagai mukjizat Nabi dan sebagai hidayah. Lalu tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu petunjuk akidah dan kepercayaan. Lalu petunjuk mengenai akhlak dan petunjuk mengenai syariat dan hukum. Nah, adapun poin yang kelima yaitu ungkapan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Al-Quran berpedoman dalam 3 hal. Yang pertama itu tidak membebani, yang kedua itu meminimalisir beban, dan yang ketiga beransur-ansur dalam menetapkan hukum. Kemudian yang keenam yaitu macam-macam hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama hukum i'tiqadiyah, yang kedua hukum akhlak, dan yang ketiga hukum amaliyah. Dan yang terakhir yaitu tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran ada 4. Yang pertama itu metode tahlihi atau metode analitik, dan yang kedua itu metode ijma'i atau global, yang ketiga metode mukarrar, dan yang keempat metode maudhu'i atau tematik. Baiklah, demikian pembahasan dari hasil dari review kitab dari kelompok 13. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan kami. Jangan lepas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.